Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa setia kasus Subang hari ini, bagaimana kabar kalian? Insya Allah pasti sehat semua. Sebelum kita ke pokok pembahasan, kami sangat bersyukur ya, kepada kalian yang telah mengklik video ini, yang artinya, kami yakin kalau kalian masih penasaran terkait siapa pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang, dan kalau begitu mari kita kawal sama-sama kasus pembunuhan Subang ini sampai terungkap. Pesan terakhir WhatsApp Amalia bikin merinding, Dr. Hastri yakin ada 3 pelaku. Menuju 100 hari kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang hingga kini belum menemukan titik terang. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang yang merenggut nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu ini belum juga terungkap. Namun, diketahui bila sebelum Amalia ditemukan tidak bernyawa di mobil Alphardnya pada tanggal 18 Agustus tahun 2021, Amalia diketahui sempat menuliskan status pesan di WhatsApp-nya. Dilansir dari Tribun Jabar pada Senin, tanggal 22 November tahun 2021 pada artikel update isi status WA Amalia Mustika Ratu sindiran, 3 orang pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang, berikut adalah isi status WA Amalia. Jauhkan orang yang punya iri dengki, rezeki orang sudah ada porsi masing-masing, tulis Amalia di status WhatsApp-nya pada tanggal 8 Agustus tahun 2021 lalu. Dalam penyelidikan kasus pembunuhan di Subang itu, penyidik Polres Subang sempat menduga disebabkan oleh motif ekonomi, yakni konflik di Yayasan Bina Prestasi Nasional. Yayasan itu didirikan oleh ayah Amalia, Yosef Hidayah. Kini Yosef menjadi komisaris yayasan, sedangkan anak laki-lakinya, Yoris menjabat sebagai ketua. Tuti dan Amalia masing-masing menjabat sebagai bendahara dan sekretaris yayasan. Mereka mendapatkan honor masing-masing 10 juta rupiah per bulan, sementara Yoris mendapat honor 12 juta rupiah. Di sisi lain, ahli forensik Kombes Pol Dr. Hastri Sumipurwanti yang sebelumnya membantu kasus ini pun membuat pernyataan mengejutkan. Ia secara terang-terangan menyebut bila setelah mendapatkan hasil autopsi ulang tersebut, Dr. Hastri yakin kasus Subang 100% dapat terungkap. Tak pelak, ahli forensik itu bahkan akhirnya mengungkap jumlah tersangka sudah di tangan penyidik. Hal tersebut diungkapkan Dr. Hasti saat diwawancarai oleh Denny Darko pada kanal YouTube miliknya yang dikutip Tribun Jabar pada artikel berjudul Ahli Forensik Ungkap Jumlah Hingga Keberadaan Tersangka, beberkan soal adakah oknum yang terlibat. Kalau saya bilang, pelakunya ini 3 plus sekian lah, intinya seperti itu, ungkap Denny Darko. Saat disinggung apakah polisi kalah dari penjahat, Dr. Hastri dengan tegas membantahnya. Ia menjelaskan bahwa kepolisian berhati-hati untuk mengungkapkan kasus Subang tersebut. Dilansir Tribun Jabar pada Senin, tanggal 22 November tahun 2021 dalam artikel berjudul Pengakuan Kontroversial Danu Soal Kasus Subang, kuasa hukum tegaskan itu fakta dan sebut kejanggalan. Kuasa hukum Danu, Ahid Syahroni menjelaskan posisi Danu dalam kasus Subang bukan sebagai saksi biasa. Ahid Syahroni menegaskan pihaknya berkeyakinan bahwa Danu tidak terlibat dalam kasus Subang tersebut. Namun, Ahid menjelaskan posisi Danu dalam kasus Subang itu ia analisis memang tidak tepat. Insya Allah kita sampai saat ini masih berkeyakinan bahwa Danu ini tidak terlibat dalam persoalan ini. Cuman, beliau adalah orang yang memang posisinya tidak tepat pada saat itu, papar kuasa hukum Danu. Kendati begitu, pihaknya terus mendukung proses kepolisian dalam mengungkap tindak pidana dalam kasus Subang tersebut. Ia mewanti-wanti agar pengungkapan kasus Subang itu tidak terjadi kekeliruan terkait penetapan pelaku. Jangan sampai ada kekeliruan, ada kesalahan tentang siapa pelaku, ucapnya. Ahid menegaskan prinsipnya agar pelaku tetap ditemukan dan proses hukum tetap berjalan. Nah, bagaimana menurut kalian? Terima kasih sudah mampir di channel kami tim kru redaksi yang bertugas mengundurkan diri, semoga terus diberikan kesehatan amin, serta pelaku Subang semoga segera ditetapkan siapa pelakunya, amin amin ya robbal alamin.